Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 eh, Etnomatematika ingin mempresentasikan tentang eh, resume yang kami buat dari eh, artikel ilmiah yang berjudul Ethnomathematics Challenging into Eurocentrism in Mathematics Education. Lebih tepatnya di chapter yang ke-12. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Fadid Aslam dan teman saya Mariana Pasaribu. Dalam pembahasan ini ada 4 subbab yang kami bahas tentang yang pertama latar belakang filosofis etnomatematika, yaitu manusia dan hubungan dialogisnya, dialog serta masalah. Kemudian yang kedua ada etnomatematika, itu ada efisiensi etnomatematika. Kemudian untuk yang ketiga ada etnomatematika dan pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah etnomatematika dalam situasi sekolah saat ini. Untuk yang pertama, latar belakang filosofis etnomatematika. Manusia dan hubungan dialogisnya. Pandangan tentang manusia ini didasarkan pada pendekatan fenomenologis di mana seseorang dipandang sebagai berada di dunia dengan yang lain. Dia adalah makhluk karena esensinya dimanifestasikan dalam cara hidupnya sehari-hari di dunia. Dia di dunia bukan dalam arti air dalam gelas, tetapi dalam arti berada dalam hubungan dengan dunia yang mengisi ruang tanpa dimensi. Hubungan ini berkembang lebih jauh ke dunia saat dia memahami makna baru tentang hubungan ini dengan dunia. Dia bersama orang lain karena dia selalu bekerja dengan sesuatu dan atau berbicara dengan seseorang, walaupun hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah berinteraksi. Dalam terminologi yang digunakan oleh Paulo Freire pada tahun 1981, kesadaran dapat menjadi intransitif atau transitif. Seseorang dengan kesadaran intransitif tidak menghubungkan pengalamannya bersama. Dia selalu hidup di saat ini dan karena itu tidak dapat membuat koneksi penting. Dia cenderung berubah hanya secara dangkal, misalnya dalam menanggapi mode. Mode di sini yang dimaksud adalah fashion. Seseorang dengan kesadaran transitif mengembangkan perspektif yang lebih reflektif, yang memungkinkan dia untuk membuat hubungan antara pengalamannya yang berbeda dan karena itu membuat perubahan signifikan dalam menanggapi pengalaman ini. Saya berpendapat bahwa mencapai transitivitas kritis tentu merupakan proses yang aktif dan dialogis, yaitu dalam dialog dengan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran transitif dan dialog keduanya fundamental bagi proses pertumbuhan pribadi dan pendidikan. Kemudian, yang kedua adalah dialog. Dialog dapat dilihat sebagai hubungan horizontal antara dua manusia atau lebih, di mana keberadaan setiap orang membuka dirinya kepada orang lain secara otentik. Dengan kata lain, jika masalah yang melibatkan mereka sama sekali berbeda, dialog tidak dapat terjadi. Penyalahgunaan umum lainnya dari istilah masalah adalah ketika terkait dengan hanya tidak tahu. Jika saya bertanya kepada seseorang berapa banyak universitas yang ada di A, apakah itu masalah bagi orang itu jika dia tidak tahu jawabannya? Ini mungkin bukan masalah baginya, karena dia tidak akan peduli dengan pertanyaan itu. Dalam pendekatan ini, apa yang menarik bagi seseorang penting untuk gagasan tentang masalah. Aspek objektif dan subjektif dari definisi masalah keduanya terikat secara budaya karena apa yang menarik bagi seseorang.
Aspek subjektivitas sebagian bergantung pada tradisi budaya orang tersebut. Hambatan atau aspek objektif juga dibatasi secara budaya. Karena apa yang menjadi hambatan dalam suatu budaya tertentu mungkin tidak ada di budaya lain. Kemudian yang ketiga adalah masalah. Apakah itu masalah? Dalam pendidikan penting untuk membedakan masalah dari pertanyaan sederhana yang jawabannya diketahui tanpa perlu refleksi. Penyalahgunaan umum lainnya dari istilah masalah adalah ketika terkait dengan hanya tidak tahu. Demerval Saviani pada tahun 1985 sangat sayang ketika dia berpendapat bahwa masalah seperti aspek lain dari pengalaman manusia memiliki sisi subjektif dan objektif, terkait erat oleh kesatuan dialektis. Konsep masalah menyeratkan kesadaran akan situasi kebutuhan atau aspek subjektif dan situasi yang membingungkan kesadarannya atau aspek objektif. Aspek objektif dan subjektif dari definisi masalah keduanya terikat secara budaya karena apa yang menarik bagi seseorang. Aspek subjektivitas sebagian bergantung pada tradisi budaya orang tersebut. Hambatan atau aspek objektif juga dibatasi secara budaya karena apa yang menjadi hambatan dalam suatu budaya tertentu mungkin tidak ada di budaya lain. Kemudian, etnomatematika. Pengetahuan matematika yang diekspresikan dalam kode bahasa dari kelompok sosiokultural tertentu disebut etnomatematika. Dalam konteks ini, etno dan matematika harus diambil dalam arti luas. Etno harus dipahami sebagai mengacu pada kelompok budaya dan bukan sebagai konsep anakronistik ras. Sedangkan matematika harus dilihat sebagai satu set aktivitas seperti penyajian, pengukuran, pengklasifikasian, pengurutan, penyimpulan, dan pemodelan seperti yang didefinisikan oleh Ubiratan de Ambrosio pada tahun 1985. Etnomatematika adalah matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya yang dapat diidentifikasi seperti masyarakat suku nasional, kelompok buruh, anak-anak dari suatu kelompok usia tertentu, kelas profesional, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya efisiensi etnomatematika. Etnomatematika yang dikembangkan oleh kelompok yang berbeda cenderung lebih efisien dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan budaya mereka daripada matematika akademik. Atau kecuali mungkin masalahnya adalah dalam konteks sekolah. Karena etnomatematika yang dikembangkan oleh kelompok budaya tertentu terkait dengan hambatan. Hambatan dan kebutuhan untuk mengatasinya, menarik perhatian orang pada situasi yang dapat digambarkan sebagai masalah seperti yang dibahas dalam makalah ini ketika solusi dari masalah ini melibatkan perlakuan matematis. Solusi tersebut berkontribusi pada pengembangan etnomatematika dalam budaya ini. Oleh karena itu, etnomatematika tidak boleh disalahpahami sebagai matematika vulgar atau kelas 2, tetapi sebagai ekspresi budaya yang berbeda dari ide-ide matematika. Selanjutnya, etnomatematika dan pendidikan. Gagasan etnomatematika memiliki implikasi yang jelas untuk pendidikan. Jika orang yang berbeda menghasilkan jenis matematika yang berbeda, maka tidak mungkin untuk berpikir tentang pendidikan sebagai proses yang seragam untuk dikembangkan dengan cara yang sama untuk kelompok yang berbeda. Sebaliknya, pendidikan matematika harus dianggap sebagai proses di mana titik awalnya adalah etnomatematika dari kelompok tertentu, dan tujuannya adalah agar siswa mengembangkan pendekatan multikultural terhadap matematika. Masalahnya dapat ditemukan dan dikembangkan yang berbasis pada etnomatematika, sehingga menghindari penggunaan masalah semu. Siswa harus secara aktif berpartisipasi dalam desain program pedagogis mereka seperti yang diusulkan oleh Freire. Isi pendidikan untuk kesadaran kritis harus dikembangkan dengan mencari bersama siswa untuk pengalaman yang memberi makna bagi kehidupan mereka.
Oleh karena itu, masalah yang akan dipecahkan akan dipilih oleh siswa dan guru dalam hubungan dialogis yang menumbuhkan kesadaran kritis. Kemudian etnomatematika dalam situasi sekolah saat ini. Menggunakan kerangka kerja yang sama, pendidikan seperti Borba, Frankenstein, Gerdes, dan Skofmos telah mengembangkan proposal pedagogis di sepanjang garis yang didukung oleh makalah ini. Meskipun masalah ada jalan panjang untuk mengembangkan pedagogik seperti itu untuk kelas formal, dapat dikatakan bahwa kerangka kerja seperti itu dapat dicoba dalam situasi sekolah dan jawaban awal dapat dikembangkan. Dalam pendekatan ini, tema atau proyek yang akan dikembangkan diputuskan oleh siswa dan guru. Mereka hanya penelitian yang harus dilakukan oleh kelompok, di mana peran dimainkan oleh guru adalah untuk membantu siswa mengembangkan pandangan kritis tentang dunia. Kesadaran transitif, dalam kata-kata Freire tahun 1981. Dalam proposal pendidikan, etnomatematika, etnobiologi, etnokimia, dan sebagainya yang dipraktikkan oleh kelompok siswa yang berbeda akan menjadi titik awal dari proses pedagogis. Dengan pendekatan ini, mistifikasi tentang sains dapat dihindari dan matematika mungkin tidak lagi dilihat sebagai ranah pengetahuan yang menindas. Demikian hasil presentasi kami pada saat hari ini. Kami ucapkan terima kasih.